para caleg yang ada di Kota Bekasi maupun di provinsi dan DPR RI, bagi yang mau meningkatkan elektabilitas, mendapatkan dukungan suara dari konstituennya, bergabung bersama kami dalam Forum Jejak Fakta. Jangan cuma janji-janji saja, kita akan kupas dan kita bahas sejauh mana program dan visi misi Anda menyentuh masyarakat yang paling bawah. Ingat, jangan berjanji, tapi buktikan di sini di Forum Jejak Fakta. Apalagi mendekati jelang pemilu ini, terkadang moralitas politisi, partai dan pejabat sudah mengabaikan, meninggalkan etika politik yang taat hukum, taat norma agama, norma sosial. Sementara caleg-calegnya pun kita himbau bahwa moralitas itu di atas hukum ya, derajatnya lebih tinggi. Artinya meskipun elektabilitasnya kita biasa-biasa saja, tapi kalau menggunakan cara-cara yang benar, tidak menggunakan black campaign, hoax, atau menggunakan money politik, insya Allah masyarakat akan mendukung. Jadi sebenarnya moralitas itulah yang harus kita jaga agar martabat bangsa ini bisa memberikan warisan kepada generasi bahwa kita sebagai pemimpin terpilih karena kemartabatan kita, karena moralitas kita, bukan karena elektabilitas, bukan karena rekayasa survei atau apapun, karena murni ikhlas membangun bangsa Indonesia ini lebih baik lagi, perubahan yang berkeadilan. Dengan adanya suatu kesempatan di mana kita beravoa secara langsung maupun tidak langsung saling bersilaturahmi kepada para caleg. Sudah lama ya beravoa itu sudah berada di Bekasi hampir 2 tahun. Ya, dengan adanya kesempatan diskusi tentang elektabilitas dan moralitas di hari ini sangat memberikan suatu nilai arti yang penting bagi perjuangan kita untuk berkolaborasi antar relawan kepada para caleg untuk memenangkan calon presiden kita. Amin. Anies Baswedan dan Cak Muhaimin. Itu pun saya sangat berbangga ya, artinya itu dengan semangat-semangat yang luar biasa untuk bersama-sama memenangkan atau membangun suatu kebersamaan dalam memenangkan ini. Harapan saya adalah supaya nanti pada saat dimana sudah mendekati waktu di mana kita akan mengadakan pemilihan umum tanggal 14 Februari, kita tetap membuat suatu keberlanjutan untuk mengadakan pertemuan-pertemuan lagi semacam ini atau diskusi-diskusi ini seperti ini minimal 2 session lagi sebelum kita memasuki masa tenang. Itu. Saya berharap untuk tim Bravoa selalu solid ya, dengan komitmen. Jangan sampai ada seperti yang pesan dari Pak Anies sendiri, jangan sampai relawan itu menjadi relawan satu dengan relawan lain sehingga data akurat daripada relawan itu tumpang tindih. Sehingga harapan saya kalau memang di Bravoa, ayo kita sama-sama di Bravoa. Tidak di Bravoa tetapi tetap mendukung Amin dimanapun berada, itu tidak masalah bagi saya. Tetapi kita tetap membangun Bravoa sampai ke seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Itu yang sudah kita lakukan. Etika politik melibatkan pertimbangan moral tentang kebijakan publik, kepemimpinan politik, dan perilaku politik secara umum. Nah, etika politik berfungsi sebagai kontrol agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Etika berpolitik berkaitan erat dengan sikap, nilai, dan moral yang sejatinya hanya dimiliki oleh manusia sebagai makhluk yang beradab dan berbudaya. Kan seorang calon legislatif itu udah biasa membuat janji, setuju nggak? Ada moralitas yang harus kita perjuangkan dan harus solid. Kita empat partai ini harus betul-betul solid, tidak boleh kita ada pertentangan sedikit pun. Kita harus menang. Apa mau menang atau harus menang? Itu kan kata-kata antara dua kalimat yang sangat berbeda.
Jadi kita harus menang. Caranya bagaimana sih? Itu kita harus tahu dulu. Jangan kita bilang kita menang, tapi caranya kita tidak tahu, ya kan? Nah inilah kita sudah kecolongan. Nah ini adalah ujung tombaknya ada di emak-emak. Emak-emak ini adalah ujung pedang yang paling luar biasa. Ketika mulutnya berbicara dan mempengaruhi, tidak akan bisa ada yang melawan. Itulah kehebatan emak-emak. Kedua adalah saya berterima kasih karena saya sudah diarahkan ke jalan yang benar. Kami bergabung ke Anies Amin ini setelah bermeditasi istilahnya ya. Kami bermeditasi, kami cari masukan-masukan, jadi tidak semudah itu. Memang itu harus punya visi-misi dan janji-janji kepada warganya, kepada masyarakatnya. Tetapi ibu dan bapak-bapak juga harus ingat kapasitas caleg. Jangan nanti kita terbuai dengan asmara, diputusin, nggak tanggung jawab. Gimana gitu? Kita sesuai dengan logika aja. Ya, kapasitas caleg adalah dia mengamankan, ya, mengamankan APBD yang ada di kita ini, pemerintah daerah nanti, untuk kemaslahatan masyarakat. Sebagai pengawas di dewan untuk pendistribusian ke masyarakat uang. Kalau nggak salah yang saya dengar itu Bekasi itu 6,7 triliun. 6,7 triliun dana APBD yang harus ditandatangani nanti apabila ada proyek disetujui oleh anggota DPRD. Ini ya gitu ya, ibu-ibu, bapak-bapak, doain kita semua mudah-mudahan Allah bukakan, Tuhan bukakan pintu, karena doa siapapun kita nggak tahu yang dikabulkan oleh Allah. Tidak hanya janji. Kota Depok dengan anggaran setengahnya Bekasi, artinya hanya 3,5 triliun, kita bisa mendatangkan dan menghadirkan 2 RSUD. Kan seorang calon legislatif itu udah biasa membuat janji, setuju nggak? Cuman gimana buktinya setelah jadi, kan gitu kan? Nah, kembali lagi, calon presiden kita yang sekarang sudah ada di hati kita sebagai presiden itu adalah orang pintar, pernah menjadi 100 tokoh muda berpengaruh di dunia. Nah, berarti pendukungnya juga harus pintar. Nah, bagaimana menuntut para caleg-caleg yang baru tadi? Para caleg ini juga jangan hanya cocok. Tiru pemimpin kita. Siapa? Anies Baswedan. Berani nggak buat kontrak politik? Berani nggak kontrak politik? Tanda tangan. Sudah. Nah, tuntut. Kalau jadi nih bapak, kalau saya kan Jakarta, ya kan? Nah, itu Jakarta. Tapi saya lakukan gitu. Mbak Sofi tahu banget lah dengan saya. Di saat kondisi bangsa seperti ini, maka prioritas lebih dikedepankan. Tidak hanya janji. Kota Depok dengan anggaran setengahnya Bekasi, artinya hanya 3,5 triliun, kita bisa mendatangkan dan menghadirkan 2 RSUD. Ya, di Bekasi baru 1 mungkin ya. Nah, kita sudah 2 karena untuk menjembatani penduduk yang terus bertambah. Kedua, kita melokalkan posyandu di RW, sehingga tidak ada yang namanya posyandu yang ngikut dengan rumah Pak RW-nya. Kalau ganti RW, geser juga itu posyandu. Nah, kita punya program itu Depok, padahal anggarannya cuma setengahnya Bekasi. Ketiga, per kemarin 1 Desember Depok itu sudah bergelar UHC. Apa itu? Universal Health Coverage, yang artinya
dengan KTP untuk seluruh warga yang tidak mampu sudah bisa mendapatkan layanan kesehatan. Artinya yang judulnya KIS, yang judulnya BPJS, PBI, yang judulnya kartu segala macam itu bisa kita layani. Sekarang sedang proses transisi ya, sama zonasi. Karena apa? Ketika dibuat zonasi harusnya rata untuk urusan fasilitas ya. Tapi memang nyatanya begitu. Saya bicara di Depok, kita baru cuma punya 16 SMA negeri plus 4 SMK negeri. Nah, jika lahannya kurang, karena ini bicara kota nih, lahannya kurang nih, gampang. Kita bisa cek mana SMA yang baru cuma 1 lantai, kita bikinlah 2 lantai, bikin 3 lantai, 4 lantai. Kan kita bisa lihat selama zonasi masih diberlakukan. Ya, itu yang ingin saya perjuangkan. Mungkin kita memiliki visi yang sama meskipun dengan misi yang berbeda. Sudah Bekasi mungkin sudah ada 2 saat ini di pusat kota, di alun-alun dan di Bantar Gebang. Terus kalau untuk kesehatan, alhamdulillah sama seperti Depok, kita juga saya jamin siapapun yang sakit, mau nggak punya BPJS, mau nggak punya apapun, kita akan bantu sama punya KTP Bekasi dan non KTP Bekasi hubungin saya jamin terbantu untuk kesehatannya. Saya aktivis manusia Kota Bekasi, saya handle advokasi kesehatan sudah lama, jadi saya tahu persis masalah kesehatan di Kota Bekasi. Ibu atau temannya atau siapapun nggak usah nunggu saya jadi. Oh, boleh. Jadi ibu tuh harus kantor khawatir bu. Nah kalau saya 24 jam saya juga tenang, nggak yang marah. Kapanpun ibu mau telepon saya, ada tetangga atau siapapun butuh kesehatan dan pendidikan gratis, hubungin saya. Nggak usah nunggu saya nyarap, saya akan lakukan sekarang. Sekolah yang dibangun oleh pemerintah. Tugas pemerintah adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya pemerintah yang harus membuat sekolah di setiap berapa negara butuhkan, berapa warga butuhkan. Kenapa terjadi zonasi? Karena pemerintah tidak melaksanakan hak konstitusinya. Nah, itulah kita harapkan yang dulu di Senayan di sana untuk mengadakan pembangunan nanti dari di Gedung Sate mempercepat supaya tidak ada zonasi. Zonasi itu karena kekurangan. Padahal fungsi negara ini didirikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya negara harus tampil membuat sekolah-sekolah. Tadi dikatakan kalau umpama ada kurang lahan atau apa, saya rasa negara tidak akan kekurangan lahan. Yang penting ada anggota dewan yang mendorong supaya sekolah dipenuhi. Kenapa? Haknya presiden, apa hak konstitusi, pemerintah yang berkuasa. Kenapa? Undang-undangnya sudah ada. Di Undang-Undang Dasar sudah ada, tinggal dikembangkan dalam Undang-Undang Pendidikan, dikembangkan di daerah supaya jangan lagi ada zonasi. Itu demikian. Kota Bekasi yang melatih Pak Anies waktu gubernur tadi. Dan mudah-mudahan nanti 2024 sama-sama dilantik sama beliau. Yang pertama, karena Amin itu selain yang punya moralitas, elektabilitas juga bagus, jadi tidak usah diharapkan. Tapi ketika 2 hal ini harus dihadapkan, kita pilih moralitas. Moralitas itu terkait dengan nilai, ya, berharga atau tidak berharga. Sedangkan elektabilitas tentang angka itu bisa dimanipulasi, bisa disinkronisasikan, apalagi dihubung dengan alat negara dan sebagainya. Nah, moralitas enggak. Nah, di saat kondisi bangsa seperti ini, maka moralitas lebih dikedepankan. Betul. Kemudian program saya nanti ketika dipilih menjadi anggota DPR Kota Bekasi. Jadi kalau kita lihat APBD Kota Bekasi tahun sebelumnya ya, 2023 itu sangat besar, 6 triliun ya. Nah, background saya sebagai guru, tapi kesejahteraan guru sangat perlu naik target ya. Maka yang pertama kali yang saya perjuangkan adalah bagaimana guru di Kota Bekasi itu bisa meningkat tingkat gurunya. Itu.